Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang ya kita jumpa lagi dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Gimana kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga kita bisa bangun dan kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Adik-adik sudah siap beribadah? Oke, berarti sudah siap ya. Kita akan angkat satu pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Oh iya, kakak mau perkenalkan dulu kakak-kakak yang kakak abang yang sudah bersama dengan kakak hari ini. Ada Kak Mona dan ada Bang Orlen. Ayo adik-adik kita mulai. Kita menyanyikan pujian hari ini dengan semangat karena hari ini adalah harinya Tuhan. Ayo Bang. Adik-adik, karena harinya Tuhan, kita akan selalu terus bersukacita. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita ini dengan berdoa. Dan kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dan berkat-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima. Terima kasih ya Bapa, kami boleh bangun pagi ini dan kami beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami dan mampukan kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini masih tentang menghormati orang yang lebih tua. Minggu lalu adik-adik sudah belajar lagu baru tentang menghormati orang tua kan?
Kita akan ulangi supaya lagu ini boleh dihafal terus oleh adik-adik dan diingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo adik-adik, kita akan bernyanyi menghormati orang tua. Ayo Bang Orwen. Halo adik-adik, apa kabarnya? Baik, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang begitu baik kepada kami, yang selalu menjaga dan menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, kami rindu untuk boleh mendengar kembali kebenaran firman Tuhan minggu ini. Berkati urapi kami supaya kami memperoleh kebenaran firman Tuhan yang membuat iman kami boleh terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap semuanya dalam kondisi sehat-sehat. Mungkin adik-adik sudah merasa jenuh ya, karena kita beribadah sampai hari ini sudah hampir 1 tahun ya. Kita akan beribadah online di rumah, tapi kakak rindu adik-adik boleh tetap bersemangat untuk boleh terus mengikuti ibadah online sekolah minggu di rumah masing-masing. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan Alkitabnya buat adik-adik yang sudah bisa membaca. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, cukup mendengarkan saja. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab. Kita buka kitab Imamat pasal 19 ayat 32 dan 1 Timotius pasal 5 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama Imamat pasal 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Lalu berikutnya dari 1 Timotius pasal 5 ayat 1. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Hari ini, tema firman Tuhan kita berjudul menghormati orang yang lebih tua. Ya, kalau minggu lalu firman Tuhan berbicara tentang khusus di hukum kelima, kita menghormati orang tua. Hari ini menghormati orang yang lebih tua. Ya, siapa saja orang-orang yang lebih tua ini? Yuk,
kita mau simak gambar berikut ya. Kakak akan tunjukkan beberapa gambar. Kita mulai dari gambar yang pertama. Ya, gambar pertama ini gambar apa adik-adik? Iya, ada seorang kakek ya yang sudah tua, dia susah berjalan. Ya, kalau kakek kita sebut apa? Kalau orang Batak, iya, kita sebut opung. Ya, ada opung yang sudah tua dan susah berjalan. Nah, kakak mau bertanya, kira-kira kalau kita melihat di rumah opung kita susah berdiri atau susah berjalan, apa yang adik-adik harus lakukan? Oh ya benar, ada yang jawab menolong opung kak. Betul, apalagi? Iya, ada yang juga bertanya, opung perlu dibantu? Iya, benar sekali ya. Jadi opung adalah termaksud salah satu orang yang lebih tua ya, orang yang harus kita tolong, orang yang harus kita bantu ya. Ini kita berbicara tentang orang yang lebih tua. Jadi kita menolong ketika kita melihat opung susah berjalan, kita bisa bertanya baik-baik, bukan dengan bersuara keras ya, tapi bertanya dengan sopan. Opung, apa yang bisa saya bantu? Ya, bertanya dengan sopan. Kemudian setelah kita bertanya, bukan saja bertanya, tetapi kita juga melakukan, yaitu menolong opung untuk berjalan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar bagaimana kita menghormati orang-orang yang lebih tua di rumah. Ya, bagi kita orang Batak, ada kekerabatan atau partuturon yang harus kita hormati dan kita panggil dengan panggilan yang sopan. Siapa aja yuk kita sebut satu-satu. Kalau di rumah berarti ada orang yang lebih tua dari mama papa kita. Iya, itu adalah opung ya. Opung orang tua dari mama papa kita. Kemudian ada lagi siapa? Ada lagi tulang ya, nan tulang, bapak tua, mak tua gitu ya, abang, kakak atau lai ya. Jadi kita bisa menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Bukan saja mama dan papa, tetapi orang-orang yang kakak sebut tadi boleh kita hormati. Dengan cara seperti apa? Ya, ketika kita berjumpa dengan mereka atau mereka datang bertamu ke rumah kita tidak boleh diam, tapi kita boleh menyapa mereka ya, dengan memberikan salam. Halo tulang, apa kabarnya? Halo amang boru, namboru ya. Kita sapa dengan baik, dengan sopan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada mereka. Kemudian kita masuk ke gambar yang kedua. Gambar kedua. Coba adik-adik lihat gambar apa ini? Iya, ini gambar seorang guru sedang mengajar di sekolah ya. Memang kalau saat ini kita tidak belajar di sekolah, belajarnya daring dari rumah. Tapi kakak mau ajak adik-adik untuk boleh melihat siapa-siapa saja yang harus kita hormati. Ya, ini ada gambar guru sedang mengajar. Apa yang adik-adik harus lakukan ketika guru sedang mengajar? Iya, yang pertama memperhatikan atau fokus untuk belajar. Ayo, apalagi? Iya, yang kedua tidak ribut atau tidak mengganggu teman di kelas. Kemudian apalagi? Iya, jika adik-adik mau bertanya, adik-adik harus mengacungkan tangannya, kemudian bertanya dengan sopan. Ibu, saya mau bertanya, atau Bapak Guru, saya mau bertanya. Nah, saat ini kita belajar bagaimana di lingkungan sekolah juga ada orang-orang yang harus kita hormati. Ayo kita sebut yuk satu-satu siapa saja di lingkungan sekolah yang harus kita hormati. Selain Bapak dan Ibu Guru, iya ada juga pegawai di sekolah, pegawai kebersihan ya, atau pegawai di perpustakaan, atau pegawai di kantin sekolah.
itu adalah orang-orang yang masuk di dalam bagian orang tua atau orang yang lebih tua yang harus kita hormati. Nah, walaupun saat ini kita beribadah, maksud kakak kita belajar di rumah, kakak rindu adik-adik juga boleh memperhatikan guru ketika mengikuti daring dari rumah, ya. Adik-adik boleh memperhatikannya juga dengan sopan, ya, tidak ngobrol sendiri di rumah, atau mungkin adik-adik banyak itu yang kakak lihat mematikan kameranya, ya, sehingga dia bisa boleh berbuat apa saja. Itu adalah tindakan yang tidak sopan. Sebaiknya sebagai murid membuka kameranya, memperhatikan bapak dan ibu guru dari layar laptop, komputer ataupun handphone adik-adik, ya. Kita mau belajar untuk menghormati orang yang lebih tua, bukan saja mama papa tetapi guru kita juga kita hormati, ya. Dan ketika adik-adik mau bertanya, adik-adik boleh tunjukkan tangan untuk permisi memberikan pertanyaan, bukan main langsung ngomong saja, ya. Sopan santun harus kita jaga juga pada saat kita belajar. Dengan apa adik-adik? Unmute, ya, mematikan speaker suaranya sehingga adik-adik boleh fokus mengikuti pelajaran di rumah masing-masing. Oke, kita masuk ke gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, gambar apa ya? Cling, ya. Ini ada gambar petugas kebersihan di gereja, atau kita sebut dengan koster. Ya, petugas kebersihan di gereja kita siapa ya? Pasti pada kenal semua ya. Iya, ada Pak Agung, ada Ibu Winda, ya. Mereka adalah orang-orang yang memberikan dirinya untuk mau membersihkan gereja kita. Nah, kalau adik-adik melihat kondisi seperti ini, melihat petugas kebersihan gereja, apa yang adik-adik harus lakukan? Iya, kita tidak boleh, ya, ketika petugas gereja sedang mengepel, kita tidak boleh lari sana lari sini menginjak-injak bagian yang sedang dikerjakan. Kemudian apalagi? Iya, kalau kita berjumpa dengan Pak Agung, Bu Winda, ya, petugas gereja, kita boleh sapa dengan baik, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh menyapa orang yang lebih tua dengan sopan dan baik, menegurnya. Siapa lagi adik-adik di lingkungan gereja yang harus kita hormati? Iya, ada Amang Inang Pendeta, kemudian ada Amang Inang Sintua, dan iya, ada kakak dan abang guru sekolah minggu. Nah, bagaimana cara kita menghormati mereka? Iya, ketika kita berjumpa dengan mereka, kita boleh sapa, halo Amang, apa kabar? Halo Inang. Kita sapa dengan sopan. Begitu juga dengan kakak dan abang guru sekolah minggu. Ketika kita bertemu di suatu tempat, jangan pura-pura tidak melihat, tetapi adik-adik boleh menegur kakak dan abang guru sekolah minggu dengan baik. Pasti akan kakak dan abang guru sekolah minggu pasti senang banget kalau ketemu adik-adik, terus adik-adik sapa, ya. Jadi tadi ada 3, ya, baik di rumah, di sekolah, di gereja, kita mau belajar untuk menghormati tiap-tiap orang yang lebih tua tadi yang kakak sudah sebut, ya. Yuk, sama-sama kita mau sebut tita kelima, ya. Kita sebut dari rumah bersama-sama. Waktu minggu lalu Inang sudah sebut isi dari tita kelima. Ayo, adik-adik sudah hafal nggak? Oke, kita coba sama-sama, ya. Kita sebut tita kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Ya, masih ada yang belum hafal. Kita coba sekali lagi. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Ya, itu bunyi dari atau isi dari tita kelima. Jadi hari ini pelajaran apa yang mau kita pelajari? Ayo siapkan catatannya buat adik-adik yang sudah bisa menulis atau secara terkhusus kelas besar, ya.
Hari ini 2 pelajaran yang mau kita pelajari yang berhubungan dengan menghormati orang yang lebih tua. Yang pertama adalah bersikap sopan kepada yang lebih tua. Bersikap sopan seperti apa? Mau mendengar setiap nasihat atau permintaan tolong ya, dan kemudian mau melakukan, bukan saja mendengar, tapi ada tindakan, yaitu mau melakukan ketika orang yang lebih tua meminta tolong kepada kita. Kemudian yang kedua, bertutur kata yang baik ya, bertutur kata yang sopan kepada yang lebih tua. Bagaimana bertutur kata ini? Ya, kita mau belajar mengucapkan beberapa kata dengan lebih sering. Contohnya, ketika adik-adik mau meminta tolong, jangan pernah lupa mengatakan minta tolong ya. Jangan nanti mah ambilin dong minuman aku. Benar nggak seperti itu? Tidak benar ya. Tapi adik-adik boleh mengatakan, mama boleh nggak minta tolong ambilkan minuman. Nah, seperti itu kan lebih enak ya, jauh lebih baik. Kemudian yang kedua, ketika adik-adik sudah diberikan pertolongan, ketika adik-adik diberikan hadiah, adik-adik mengucapkan apa? Kata terima kasih ya. Jangan lupa, jangan sesudah diberikan sesuatu, diberikan pertolongan, ya udah main pergi-pergi aja. Tapi tidak, adik-adik harus ucapkan kata terima kasih. Kemudian yang ketiga, nah ini nih yang biasanya susah adik-adik lakukan. Kalau adik-adik sudah berbuat salah, harus mengatakan apa? Minta maaf ya. Jangan gengsi, jangan merasa aduh minta maaf, enggak deh. Kan banyak ya adik-adik yang kadang suka gengsi mengucapkan minta maaf. Tidak boleh gengsi. Kita harus belajar ya. Kakak juga belajar sampai hari ini, dan adik-adik semua juga belajar mengucapkan kata minta maaf ketika kita berbuat salah ya. Jadi hari ini 2 pelajaran, bersikap sopan kepada yang lebih tua, kemudian bertutur kata yang baik dan sopan kepada orang yang lebih tua ya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua ya. Kita bukan saja menjadi pendengar, tetapi kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini di rumah kita masing-masing, dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk belajar menjadi anak-anak yang mau menghormati orang yang lebih tua. Bukan saja mama papa, tetapi orang-orang yang lebih tua seperti kakak, abang, opung, tulang dan tulang, bapak ibu guru, dan orang-orang yang lain yang lebih tua dari kami. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita semua barusan sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, minggu lalu Kakak Mariati kan sudah mengingatkan kita untuk ayat hafalan ya. Kita coba lagi ya ayat hafalan yang minggu lalu. Dari mana adik-adik? Efesus 6 ayat 1. Yuk kita bersama-sama mengucapkan ayat hafalan kita dalam minggu ini. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah adik-adik sudah hafal kan? Nanti pada saat kita persembahan, kita akan menyanyikan juga lagu ini, sehingga ayat hafalan ini benar-benar adik-adik ingat selalu di dalam kehidupan adik-adik. Nah adik-adik, ayo kita siapkan persembahannya. Adik-adik, seperti yang tadi sudah diumumkan dalam pengumuman, adik-adik bisa menyampaikan persembahannya kepada mama dan papa. Nanti mama papa akan menyampaikan persembahan itu ke rekening gereja, atau dititipkan ke sintua atau guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan adik-adik. Oke, adik-adik udah siap? Yuk kita sama-sama mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Efesus 6 ayat 1. Ayo Bang Online.
adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan ya. Persembahan yang kamu berikan, titipkanlah kepada orang tuamu untuk disampaikan ke rekening gereja. Selain melalui rekening gereja, kamu juga boleh kok titipkan persembahan kepada Sintua Week atau guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan rumahmu. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Baik adik-adik, kita sudah memberikan persembahan dan kita akan mendoakannya bersama-sama beserta dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini yang boleh kami ikuti dari awal hingga akhirnya. Dan kami sudah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk pelayanan-Mu Tuhan, baik di sekolah minggu dan di gereja kami. Berkati kami semua Tuhan, biarlah semua kebenaran firman Tuhan juga yang sudah kami dengarkan, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online sekolah minggu depan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai jumpa.